Kita mulai sesi kedua di 4 Agustus yang tadi Om Cahyadi udah cerita soal ini ya, anaknya yang ke Jogja kemudian nggak ada perkembangan. Terus tadi pesannya pengen gimana orang tua tuh nggak cuma menggugurkan kewajiban ya, dan harus nyiapin blueprint anak gitu ya. Apa? Oh, di mana? gosen. Wanda. Tolong beli spidol. Spidol Pak. Bentar Pak. Ingat saya nggak ada. Bentar ya Pak, sebentar. Oh, tadi sampai anak lu di Jogja terus nggak ada perubahan. Tahun berapa tuh tadi? Satu aja Pak. Sama ini beli lu puasa ya? Masa gua Allah. Sama air mineral yang dingin. 1,5. Enggak, yang biasa aja. Makasih ya. Mereknya bebas Pak. Mereknya bebas. Bebas. Sampai mana tuh? Anak lo di Jogja terus nggak ada perkembangan. Tahun berapa tuh? Oke, jadi 2008 akhir gue jumping ke Aksis. Taruh, gue videonya bentar. Ini apa sih Cipta? Taruh. Cipta Karya Biasa. Ternyata ini Om harus apa? Cipta Karya Biasa. Harus apa? Kapsok. Oke, jadi gue record dulu, bentar. Oke, monggo. Nah, mati lah. Enggak, kan tadi soalnya sinyalnya udah ini. Recap dan. Hah? Kok bisa? Iya. Saya lagi. Salah. Mister. Yes. Ya, itu maksudnya doang sosis tadi. Nah. Yes. Oke, monggo tadi 2000 berapa? Yang ketika lu 2000 Jogja 2010 Aksis. Oke, jadi 2008 gue diterima gue jumping ke Aksis, and then 2000 mulai 8 lah kita boyongan ke Jogja. Nah, mulai 2008 akhir itulah anak gue pindah terapinya dari Surabaya ke Jogja. Dan kita juga cari yang terbaik di sana. Dan harga juga cukup mahal karena itu juga menunjukkan bahwa bayar center mau di Surabaya mau di Jogja kalau yang memang dianggap bagus itu nggak ada yang murah. Sering gitu lah. Dan tetap terapinya adalah 4 jam dari pagi jam 7:30 sampai dengan jam 12. Setiap hari Senin sampai dengan Kamis seperti itu. Dan di Jogja itu sampai dengan 2010 akhir. Jadi 2 tahun di Jogja, dan lagi-lagi progres itu tidak signifikan dengan parameter seperti tadi. Jadi dengan kondisi masih nonverbal karena memang hanya ngomongnya ma dan pa saja yang keluar. Lalu parameter yang kedua adalah pemahaman
namanya belum paripurna. Gue menyebutnya tidak sempurna tapi paripurna, karena kalau sempurna yang Ya Allah. milik Allah. Parameternya apa? Sehingga gue bisa menyatakan anak gue belum jebol pemahamannya atau belum paripurna, yaitu ketika di kamar, gue ulangi lagi, ketika gue di kamar berdua sama dia nonton TV, terus gue ngasih perintah minta minum karena gue haus, dia diam aja nggak bergerak karena dia nggak ngerti. Tapi kalau misalkan gue ajak dia keluar kamar, gue tunjuk dispenser dengan gerakan tangan gue mau minum, baru dia bisa melakukan perintah itu. Dan itu bukti bahwa dia belum paham 100% perintah. Dan itu terjadi di semua perintah, itu masih seperti itu. Oke. Jadi bayangkan waktu itu tahun sampai dengan tahun 2010 awal, dan anak gua sudah berumur berapa tuh? 11 tahun, dengan kondisi di terapi sudah 9 tahun. Masih seperti itu kan sebenarnya sudah bukti bahwa memang progresnya tidak signifikan. Itu kenapa menurut Mas Sayadi, apakah ada faktor mempengaruhi? Ini gue jawabnya di fase ini apa setelah gue? Di fase itu. Di fase itu kita masih belum mudeng aja ya, karena istri saya walaupun sudah belajar kemana-mana, akan tetapi juga belum memahami apa saja yang harus menjadi parameter kita untuk menyatakan anak ini berprogres dengan baik dan benar. Karena thank you. Karena pemahaman untuk membuat satu Pemahamannya gitu. apa ya? Tenang, berarti dulu tuh nggak ngerti ilmunya dulu. Wah, jalan aja. Iya. Oke. Yang jadi itu membuktikan bahwa gue bicara gue dulu deh ya, gue nggak bicara orang lain. Ya. Jadi gue bicara bahwa gue saat itu sama istri terbukti karena gue literasinya nol sama sekali, cuma gitu-gitu aja lah. Mendengarkan dari istri dan dari center yang ada. Nah, istri karena juga sejak 2005 punya anak lagi dan cukup banyak, konsentrasinya juga kan kepecah. Betul. Waktu juga kan kepecah. Nah, sehingga itu menjadikan kita benar-benar masuk di zona menggugurkan kewajibannya 2010 ya. Ya. Dan kebetulan ya alhamdulillah ada rezeki. Nah, kemudian kita dikasih rezeki yang cukup oleh Allah saat itu untuk mengantarkan anak kita untuk belajar terapi di mana-mana. Nah, di Jogja itu juga kita tuh melakukan terapi tusuk jarum kepada Al. Karena waktu itu Al memang hipernya masih terasa gitu. Hipernya masih sampai dengan di awal masuk Jogja di 2010. Enggak, di 2008 akhir kan, 2009 lah anggap. Sampai dengan 2009 akhir itu kita memang melihat hipernya masih cukup tinggi, dan juga kan
saat itu kan parameternya buktinya adalah dia masih senang main ATM, nggak peduli dia mau jam berapa selama dia lihat ATM, kalau belum puas dia pasti akan turun. Nah, belum lagi setelah ATM selesai main lift, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kita pikir wah ini harus ada terapi tambahan. Jadi pada saat itu kita karena punya kemampuan, akhirnya semua terapi yang ada, yang kita dengarnya dari komunitas ya, yang katanya terapi tusuk jarum itu bisa membuat perakhiran kita menurun, membaik, terus kemampuannya juga berkembang dan sebagainya. Yang terjadi itu juga kita lakukan. Nah, sehingga yang terjadi korbannya anak. Kok bisa korban? Ya karena Al tuh ketika tusuk jarum 1 tahun 4 bulan, 1 tahun setengah tusuk jarum tuh 1 tahun lah. Itu yang terjadi, berat badannya turun drastis. Ya karena stres. Akhirnya kita sadar, anak kita stres. Tapi kita memaksakan kehendak itu agar anak kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah hipernya berkurang? Iya, memang berkurang. Tapi kita juga melihat dampak negatifnya juga ada pada berat badannya kan turun drastis tuh. Karena stres. Kan memang sakit ditusuk jarum. Wong anak gue dibebet kok. Iya, ada satu tusuk jarum itu karena kan gue aja sekali ngerasain tusuk jarum langsung masuk IGD. Kenapa? Nggak tahu, tiba-tiba gue cuma pengen ngerasain. Gue siang menuju sore di tusuk jarum kepala gue, malamnya gue masuk IGD karena badan gue nggak enak, kepala gue nggak enak. Jadi dari situ gue mulai sadar, wah jangan-jangan nggak cocok nih gitu. Walaupun memang kayaknya kita berhenti itu. Setelah tahu 10 bulan atau 12 bulan lah. Yang pasti pokoknya nggak 6 bulan lah, agak lama gitu. Itu setiap minggu tusuk jarum? Iya, setiap minggu. Kan di Klaten. Berapa kali setiap minggu? Ingat gue 2 kali. 2 kali ya? 2 kali. Oh, berarti dulu padat ya? Dia al terapi yang biasa terus tusuk jarum? Iya, karena kan kita fasilitas ada mobil, ada supir. Gitu maupun di Jogja. Dan lagi-lagi kita karena mengikuti berita-berita yang katanya di sana tuh banyak anak autism yang membaik. Dulu kan kita pemahamannya di autism itu sembuh. Waktu itu ya kita di range itu. Jadi kasarnya tuh sekarang istilah itu di range ke-8 tuh. Walaupun kita memberikan dia pendidikan lewat center, memasukkan sekolah. Nah, dan itu terulang lagi di Jakarta ketika gue dipindah, gue dapat promosi masuk Jakarta, Amerika Jabodetabek Banten 2010 akhir, 2010 akhir lah ya. Nah, di Jakarta itu kita 2 kali ada 2 fase di Jakarta itu. Di Jakarta itu ada 2 fase. Wah, marker ya? Ya udah. Boleh curiga. Di Jakarta itu ada 2 fase. Di mana nggak tahu ada ini. Iya. Wah, kamu
Kamu beli ini salah, bukan yang permanen. Kamu yang boat maker. Ini mana Pak? Iya, tuh lihat lagi nggak percaya. Berapa sih harganya? 9.000 Pak. Beli lagi nih. Nggak apa-apa. Maaf ya Pak. Ini duitnya. Maaf ya Pak. Boat maker namanya, Ya, Pak. yang bukan permanen. Jadi Bapak sih. pada saat di Jakarta, sesi pertama itu 11 bulan pertama gua masukin ke center yang katanya salah satu the best di Jakarta. Dan itu gua kena 11 juta sebulan. Tahun 2010. 4 jam sehari. Buset. Sekarang berarti 20 juta Senin berarti. sampai Kamis. Wow. Dan itu gue 11 bulan di sana. Ish. Oke. Nah, lalu yang katanya the best, ya. Terus lagi-lagi di situ juga gue menemukan kondisi selalu terjadi dua kelompok. Apa? Kelompok yang memang impact ke anaknya ada, dan kelompok yang impact ke anaknya tidak ada dan sedikit sekali impactnya. Kelompok ini kelompok terapisnya atau apa? Kelompok anaknya. Oke. Jadi kan kita sesama orang tua kan ngobrol dong. Minimal gue punya teman 3-4. Oke. Nah di situ teman-teman kita yang memang di center yang sama, jujur memang ada yang impact, ada yang efek ke anak, tetapi lebih banyak yang enggak impact dan sedikit sekali efeknya. Berapa persen kira-kira Mas? 10% udah? Wah, Kasaran aja. Kalau hanya mengacu kepada environment yang gua tahu dan gua tanya, itu kasarnya 1/3. 30%. Iya. Kalau itu gua berani bilang itu lingkungan gua yang bisa gua tanya. Ya Bos ya. Lingkungan gua yang gua tanya, dan itu mewakili hanya 3-5 responden aja dalam satu center yang ada gitu. Jadi validitasnya sampai seperti itu doang. Cuma kalau seperti itu kan kita sama-sama orang analis data, itu kan bisa jadi pattern sebenarnya. Iya kan? Itu bisa jadi pattern. Nah, itulah sebabnya, dan parameter yang lain berikutnya adalah kita tuh nggak bakal lama di sana, pasti bagi orang tua. Jadi gue tuh tipe, jadi gue tuh sampai nanti kalau gue jabarin, gue nanti bisa tuh harus bisa bikin rangkuman gitu. Ya, bisa. Bikin frameworknya. Iya, jadi benar-benar pengalaman nyata, ditambah gue juga sama bini gue orangnya kepoan, selalu mengamati. Nah kan nggak mungkin gue bisa akhirnya menetapkan bikin beginian tanpa gue melalui proses analisis. Yang walaupun menurut gue sih terlambat, tapi ternyata impactnya kan sekarang udah besar banget. Jadi gue anggap journey gue ini memang benar-benar udah Allah yang ngatur gitu. Kalau menurut gue Disuruh jadi bos dulu ya? Hah? Disuruh jadi VP dulu? Iya, gitu. Jadi ternyata nanti gue cerita di sekarang ini. Oke. Dan bedanya gue sangat sedikit yang berani berargu sama gue, karena gue pakai data. Itu kunci. Betul. Kalau gue nggak pakai data, bisa diserang sama banyak orang. Buktinya datanya nanti akan kita munculkan. Saya tadi sebab balik tadi kan lo 2010 ke Jakarta, 2010 akhir, kemudian anak lo yang 11 bulan di sana, habis itu kemana habis itu? Nah, yang 11 juta sebulan per bulan. udah nih. Jadi di Jakarta itu gue ada 3 fase. Fase pertama adalah
Yang 11 bulan ini. 2011 kan gue naik haji. Wih, mantap. Haji kedua tuh bro. Mantap. Itu bulan haji bulan apa? Muharram lah. Kan sama aja kurang lebih tiap tahun. Juni lah. Ya mana? Ya kan? Nah, sewaktu haji, jadi gue pertama kali pindah ke Jakarta itu kalau nggak salah cuma beda 1-2 bulan gue harus naik haji. Makanya yang terjadi pada saat itu gue harus mencari tempat boarding karena nggak mungkin gue titipin ke siapa. Di Jakarta bokap gue udah tua, nggak mungkin ngurus abang-abang gue, nggak mungkin lah. Itu dititipin siapa? Terus gue cari terapi gitu jaga di rumah nggak dapet. Dan berisiko karena anak gue kan masih belum setanah sekarang. Terus yang terjadi adalah gue terpaksa akhirnya ngambil boarding. Gue keliling tuh di Jakarta sama di Bekasi. Dan ternyata gue milih tempat boarding yang di Bekasi. Terus dealnya itu di Bogor. Kok dealnya di Bogor? Jadi yes, thank you. Jadi dia awalnya bukannya di Bekasi. Terus pada saat gue deal masukin anak gue, buka cabang baru. Dia pindah ke Bogor. Oke. Sorry, tadinya gue dapetnya di Bogor, terus dia pindah ke Bekasi. Jadi gue naruh anak gue di Bekasi. Oke. Nah, berapa bulan tuh di sana? 3 bulan. ada penghapusnya nggak ya Pak? Pakai tisu aja bos. Iya tisu. Ini ada di sini tisu ada. Nah, ini gue ceritain Jakarta dulu. Nah, ini gue di Jakarta gue cerita dulu ya. Gak pasal. Ini Jakarta ya. 2010 akhir. Oh jadi VP tuh? GM nih. Oh GM, boleh. Ini GM Jabo Aksis. Nah terus pertama kali itu gua karena ini akhir ini kalau nggak salah 2 bulan aja atau 3 bulan menjelang 2010 akhir. Nah di 2011 ini gua ada 3 fase. Fase pertama gua di boarding dulu anak gua. Edukasi dulu. Kenapa? Karena gua harus naik haji. Dan di boarding ini itu syaratnya ada uang gedung, ada uang pendaftaran, sama SPP. Berapa tuh? Uang gedungnya waktu itu kena 30 juta 2011 loh ini. Uang pendaftarannya kalau nggak salah gua kena 2 juta rupiah. SPP-nya tadinya mintanya 12. Akhirnya Nego kena 10 2011 loh ini. Wih, mantap. SPP 10 juta ya? Iya. Boarding. Dan konsepnya adalah take it or leave it. Kalau nggak apa-apa. Oke. Gitu. Gue bilang ini gue cuma karena naik haji, nggak mau dia cuma 3 bulan. Minimal harus 6 bulan. Mau ya udah, kalau nggak mau ya udah. Kenapa gue tetap ada di sini? Karena menurut gue saat itu dia yang the best ya. Setelah gue mengunjungi 2-3.
bebas ini kategorinya apa? Maksudnya apakah fasilitasnya atau gurunya? Karena yang punya jago ngomong. Kenapa gue bilang? Karena gue nggak boleh masuk per border. Kok bisa? Jadi gue cuma diterima di ruang admin doang. Masuk ke dalam nggak boleh, nggak kayak di tempat gue. Oh, aneh. Oh, Ya memang begini. oke. Dan sampai sekarang orangnya masih ada, tapi tetap begitu konsepnya. Ya ini yang gue bilang kurang ajar ini nih Mak. Enggak. Cuma di gue yang orang tua bisa lihat dia. Oh, berarti digetok ya? Oh iya dong. Dan dulu janjinya jago ngomong nih manis banget, yang katanya satu terapis cuma 2 anak, maksimal 3 anak, sama tidurnya juga maksimal 2 anak. Ini bullshit semua. Isinya Lalu apa? kan pada saat gua ambil anak gua, Oh ya. iya, Oh. ya, ini di luar topik yang ada, Iya. supaya lo bisa melihat marketing gila banget di autism. Ini pada saat 2011 gue masukin ke sini, ini namanya Immaculata. Sampai sekarang masih ada. Oh. Codingnya. Dulu dia Katolik. Immaculata. Iya. Terus 2015 kalau nggak salah atau 16 Oh, ini ya. dia mualaf. Terus suaminya Ustadz. Oh. Jadi dulu aja waktu masih Katolik, anak itu 50% Nasrani Katolik, 50% Muslim. Karena kan jumlah penduduknya tetap Muslim. Oke. Ini yang gue bilang, sangat menyesatkan, sangat merugikan banget. Kenapa? Udah, pada saat gue ambil pulang, anak lo tuh biru-biru semua. Lah, kok bisa? Biru badan. Kok bisa? Dicubitin sama teman-temannya. Oh. Lah, ketemu ada terapisnya. Artinya apa? Kan gue gak perlu ngomong lagi sama lo. Oh, ya. Ngerti ya? Ya. Dan gue gak bisa ngapa-ngapain. Udah kejadian. Udah kejadian. Yang kedua, pada saat dia masih Katolik, anak gue tuh bro, sampai sekarang kalau lagi di mobil dengerin radio Nasrani, dia berhenti Berarti apa? dengerin. Oh. Karena apa? Ya karena tiap hari kan diperdengarkan lagu. Salah mereka, enggak salah gue dong. Ya. Kenapa gue tetap masukin? Wah. Berarti dia jadi tenang ya kalau ada ini. Kalau di gue kan enggak. Kan terapisnya seiman kok. Gue bisa ke gereja malah mau gue. Jadi gue mau buka itu semua kepada orang. Ya kita nggak. Ya nggak bisa nyebut nama lah. Kita Ya. nggak punya nama. Oke. Biar orang-orang tuh jangan kayak gue, jangan hanya menggugurkan kewajiban. Oke. Itu orang tua tahu semua, nggak cuma lu. Hah? Orang tua tahu semua. Ya tahu dong harusnya kalau dia care sama anaknya. Cuma malas aja ya udah yang penting di situ Ya aman. karena itu tadi. Yang penting udah bayar aja. Oke. Kayak gini. Terus Fase ketiga. Gue 6 bulan. Ya. Terus setelah itu masuk ke 10 bulan sampai 11 bulan di center yang katanya oke banget, oke banget. Tapi tetap progresnya gue bilang cenderung flat, tidak begini. Apa namanya tuh? Ya gue bilang cenderung flat karena parameter itu tadi ya gue. Enggak, maksudnya nama senternya masih ada sekarang, masih ada. Jangan disebut lah. Ini masih ada. Masih ada. Mantap. Ini yang punya ini Dokter Rudi namanya. Wih. Rudi Sutadi. Ini katanya Bapak Autism Indonesia. Jadi nanti gue sampaikan. Nah yang terakhir baru gue
di sisa gua dari 2010 ke 2013 di 2012 akhir ya baru di sini plus minus 7 bulan 8 bulan lah. Ini gue di sini di sisa perjalanan gue di Jakarta 10 tambah 6 16 kan 24 ya benar 8 bulan. Gue di sini satu hire consultant Di Dr. Rudi itu? enggak, gue lepas dari Dr. Rudi karena gue nggak ada progres. Hire consultant terus gue ada tim terapis terapi sendiri. Terus di sini baru dan ini konsep modularnya ini antara diskusi istri gua dan konsultan. Karena istri gua kan udah cukup ada sedikit ilmu loh sama konsultan. Nah di sini baru progresnya kelihatan. Konsultannya siapa? Konsultan autisme apa bos? Apa? Konsultannya siapa? Konsultannya ada. Maksudnya dia emang ahli autisme? Apa? Emang dokter atau ahli atau? Memang dia terapi. Oh terapi. Iya. Oke. Dia memang terapi. Di sini memang ada progres. Jadi dibandingkan dengan waktu itu kan anak gua 2012 itu udah 13 tahun kan? 13 tahun awal. Jadi umur 2,5 tahun di terapi ke 13 di sini 11 tahun. Dari 11 tahun perjalanan baru di sini kelihatan progres yang membaik. Baru kelihatan ya? Nah akhirnya diskusi lah kita gua dan istri. Ya udah kita sekalian aja deh trial tanggung. Karena pelajaran terakhir di 16 bulan terakhir, gue tetap ada yang positif gue belajar dari boarding, yaitu anak itu tertib, bangunnya tertib, tidurnya tertib, gitu ya, dan dia juga menerapkan diet, gitu ya, dan perilaku juga udah tidak lagi heboh kayak dulu, gitu ya. Nah, tapi tetap pemahaman nggak jebol lagi. Jadi makanya gue bilang di sini sama di sini progresnya itu landai. Oke? Nah di sini progresnya agak tinggi. Salah satunya adalah apa? Dia jebol pemahaman di sini di 8 bulan ini doang. Jebol lah berarti konsep diskusi antara istri gue dengan konsultan bermanfaat. Kok kita coba aja deh. Kan kalau di sini kan terapinya cuma Senin sampai dengan Jumat. Oke. Gitu ya, sehari itu hanya 8 jam. Terus banyak ya? Kita berpikir udahlah sekalian aja 24 hour dengan cara dibawa ke Malang. Kenapa Malang? Karena gue dulu bekas ini Brown. Oke. Eksperimen 24 jam. Iya, dengan konsep boarding karena konsep boarding ini tetap ada positifnya membuat anak. Ya. Terus lo ke Malang berarti bikin dari nol, nyawa beli rumah gitu. Iya. Oke. Gitu. Mulailah sekali bakal macet. Ya. Mulai dari nol. Dulu berarti lo sendiri nggak punya terapis? Tidak, pakai konsultan juga, konsultan yang sama. Hah? Apa ini? Uang pendaftaran SPP. Udah aman, udah. Udah. Berarti lo gak ada lebihnya lah, lo ke berbagai center lo udah tahu plus minusnya. Nah, nanti lo gue buat rangkuman sebelum kan kalau begini lebih enak om. Iya. Bener nggak om? Iya. Nah lo biasa orang kerja
Dulu tuh kalau naik tidur gue paling demen ngasih arahannya begini, cepet masuk juga. Nah, sekarang gue summary ya. Yo. Nah, gue summary 1999 anak gue lahir. Outbound. Oke? Yo. 2001. Ya, itu Diagnosa. deteksi dini. Oke. Istilahnya di waktu itu deteksi dini dan positif ASD. Oke? Terus 2021 somewhere starting maybe around August and July or August, gue lupa lagi. Itu kita mulai start terapi. 2021 ke Ya, 2001 kali Om. 2001 Ayo. kita start terapi. Terapi apa? Behavior terapi. Menggunakan dari dulu abang. Oke? Nah, sampai dengan 11 tahun. 2012 akhir di sini di Surabaya kita di Akca Center masih ada sampai sekarang. Akca ya, di Akca Center. Terus iya deh, dia banyak Om, nggak ada Surabaya juga. Ada yang berdiri. di sebentar. Terus ke Jogja. Kita, gue lupa lagi namanya. Ini namanya lembaga terapi juga yang di jalan apa itu? Monjali kata lo. Apa? Dekat Seturan belok kiri. Kanan. Pokoknya komplek Angkatan Udara. Ke Lembaga terapi. Terus ini Surabaya, ini Jogja, ini Jakarta. Di Jakarta kita ada 3 tempat boarding yang tadi Immaculata, terus center Dr. Budi, terus kita di apa namanya, internal terapis. Jadi homemade lah, karena kita bikin kan pakai konsultan plus ada tim terapi sendiri. Oke? Nah, ini di Jakarta. Nah, 2012 akhir baru kita ngerasain anak kita ada progres yang signifikan itu di 8 bulan terakhir dengan konsep bareng-bareng antara istri gua dengan istri gua dengan konsultan. konsultan. Ya, parameternya apa? Di sini baru jebol. Apa yang jebol parameternya? Ini ada progres 60% dari sebelum di terapi sama mereka, pemahamannya udah ngerti. Misalkan contohnya kayak, Mas ambil minum, udah bisa. Itu ada progresnya yang signifikan. Gitu kan? Terus angka bukan hanya identifikasi, angka identifikasinya udah jebol, udah sampai 100. Udah bisa ngitung. Udah bisa ngitung di sini. Ya, jumlahan pengurangan udah banyak. Tadinya
penjumlahan paling cuma single digit. Nah di sini dua double digit dan udah sampai triple digit, 100 dikurang 50, 100 dikurang 80 gitu udah bisa. Rasanya apa? Hah? Rasanya konsultannya ngasih. Ya di sini bisa. Nah di sini akhirnya kan gua khususnya belum belajar banget soal autism. Oh ternyata ada loh progres. Walaupun usia anak gua saat itu adalah 13 tahun. Kan startingnya di umur 12 di 8 bulan terakhir gitu. 11 lah. Angka yang kalau secara literasi ini sudah susah. Ya. Progresnya bahkan pada saat gue ke dokter Rudi di Jakarta, di nomor 2. Ini dokter yang terkenal banget sampai sekarang yang katanya pernah dulu disebut Bapak Autism Indonesia, yang ngakuin dia punya. Dia bilang, wah telat pak, kan kurang ajar tuh gitu. Ini salah satu yang bikin gue marah gitu. Udah gue bayar, dia dengan enaknya bilang, waduh telat pak, anak bapak udah umur 10, itu kan 10 akhir bagi dia. Kalau secara teori udah telat pak, Oke. Karena memang secara teori benar setelah gue belajar Golden Age adalah sampai dengan nomor 6 tahun. Terus perbedaannya apa antara ikut center-centeran sama sendiri? Kenapa? Perbedaannya apa yang jadi kok bisa signifikan kalau di handle sendiri? Kan ini soalnya setiap hari Senin sampai Jumat. Oke. Dan 8 jam per hari itu kata kuncinya. Karena secara teori juga menyatakan begitu minimal 25 jam. Oh. Tapi udah kalau dapat 40 jam sehari udah bagus. Kan gua 8 kali kan 48 jam. I see. Itu kata kuncinya ternyata memang benar. Kalau kita mengacu kepada behavior terapi. Jadi di sini pelajarannya adalah ini pelajarannya ada 2 ya. Ada 3 staging. Ini staging yang pertama adalah pada saat deteksi dini. Ini staging awal. Ini stage awal nih, stage pertama. Dan ternyata secara teori juga kata kuncinya deteksi dini. Semakin cepat dideteksi, semakin cepat diintervensi, semakin probability-nya semakin banyak berubah, lebih cepat. Gitu loh. Nah, stage kedua adalah pada saat mulai diintervensi. Berapapun usianya diintervensi. Ini stage kedua nih. Dari mulai di sini nih. Nih. Baru 3 tahun tadi ya? Nah, di sini ini stage kedua nih. Nah, ini stage kedua nih. Yaitu pada saat mulai start dapat intervensi. Tapi pertanyaan beda gue, bukankah kalau teman-teman autis harus dapat intervensi sama seumur hidup enggak juga? Iya, nanti itu di stage ketiga. Oh, oke. Ini baru stage kedua nih. Ini start intervensi. Nah, di start intervensi ini adalah kata kuncinya adalah progres. Apapun metodologinya. Gua tidak mengargue atau tidak ngebit metodologinya. Metodologinya di dalamnya adalah orangnya. Siapa terapisnya? Mau metodologi, mau terapisnya lulusan yang ininya. Kalau lo mau bilang metodologinya tepat dan dibutuhkan anak, dan terapisi juga memang benar-benar bisa merubah anak. Lihatnya jangan nama besarnya ini. Oh pakai apa? Oh pakai tisu, pakai pack. Jangan. Lihat Terapisnya. ininya. Oh, kuncinya di terapisnya.
kata kuncinya lihat di progresnya, Oh. bukan metodologinya. Itu yang sampai hari ini orang tua tuh pada salah. Kenapa? Ya karena literasinya nol, karena mereka nggak pernah mau belajar, mereka nggak mau belajar, mereka nggak mau baca, dan center-center juga nggak menerangkan seperti gue menerangkan ini kepada orang tua. Gue kan nggak peduli mau orang tua gabung sama MIC apa enggak, sebodoh tering, bukan urusan gue. Tapi lu jangan buat kesalahan. Ini kan kesalahan gue, bro. Ini kan gue melakukan kesalahan nih, at least plus minus itu 11 tahun, bro. Dengan catatan gue punya daya beli kok, dengan catatan istri gue juga belajar kok. Betul. Gila lo, bro. Masa lo mau ngulang kesalahan? Tapi kalau misalnya lo punya saran ke keluarga muda nih, berarti lo nyaraninnya langsung hire konsultan atau gimana? Atau lebih ke Enggak. atau lebih ke bawah lo tuh harus punya metode niat lo belum? Ya, lo belajar buku gue aja udah baca baik-baik. Belajar dari buku yang lo terbitin ini aja, baca baik-baik. Itu karena kata kuncinya udah, itu kita bikin buku itu selain bercerita, apa namanya? Judulnya harus yang nendang tuh. Betul. 1001 kesalahan di dalam mendidik anak netizen. Oh iya betul juga ya. Harus itu. Jadi 1001 kesalahan. Jadi kita cerita dulu dari ini kan kejadian nyata. Iya betul. Kan gue selalu ngomong gue tuh cuma ke dukun doang nggak gue lakukan. Dipijit lah anak gue lidahnya pakai terapi bicara. Berarti Gue terapi bicara total 6 tahun, anak gue nggak keluar soalnya pas di sini keluar sendiri. yang mau lo bilang adalah kesalahan 11 tahun itu adalah terlalu percaya pada center tapi lo nggak ngerti sendiri atau gimana? Enggak. Gimana? Itu kita sama nyalain center. Makanya quote gue kan wisdom is not about money, it's all about us. Jadi kita kata kuncinya, ya di sini. Kalau makanya kan posisinya kan gue dibilang sama lo, kalau start mau belajar ketika anak lo udah jadi ketika anak lo sudah dideteksi dini, berapapun usianya, gadgetnya baca buku kita. Oke, ya nanti akan modulnya bisa bahas. Baca buku kita. Gua akan bilang nanti startnya adalah gini loh. Yang tadi lo cek Kita, keuangan. Kita analisis dulu kita. Mampunya seberapa? Enggak, analisis kita dari daya beli. Ya. Terus sama literasi. Terus sama lo mau belajar dari praktisi nggak? Oke. Kan lo harus ini. Tahu dong daya beli lo berapa. Terus lo kalau lo nggak ngerti, lo ada dua pilihannya kan. Lo belajar atau lo bayar. Terus kalau bayar kan mahal. Ya, lo ngaca lagi di sini dong. Lo punya daya beli kok. Kalau nggak punya daya beli, lo beli buku gua aja. Karena nanti itu akan praktekkan lebih banyak data. Iya, ya kan? Kalau lo punya daya beli, ya lo bayar. Betul itu yang mau disampaikan. Iya, lo bayar. Ini nanti di literasi, makanya untuk kelas-kelas yang punya daya beli, nanti kita bisa jualan kurikulum. Ya, memang ceweknya betul. Dan bukan gua. Nanti kalau gua sendiri yang nangani bayarnya sekian, kalau tim gua bayarnya sekian. Betul. Dengan buku yang sama. Betul, modulnya sama. Iya kan? Iya, maksudnya gitu. Ya kan? Lo bahkan bisa ngajarin karena lo belajar dari sekarang. Iya, kebayang sih. Kecuali tinggal belajar teknisnya. Nah, makanya kalau lo nggak punya daya beli atau daya beli lo, nah daya beli lo kan cuma ada dua nih. Ayo lo. Whatever the price. Ini no price sensitive. Di sini nggak ada sensitivity price nih. No price sensitive. Ini price sensitive no, big no. Berarti lo siap mau bayar berapapun juga. Nah kalau lo punya daya beli, ya udah, lo ambil short course aja. How to handle di kita. Atau semua orang nggak terserah. Kita bebasin aja. Nah kita ada
Tapi lu harus Bayar. belajar. Kalau lu harus belajar dan sebagainya, ya udah lu serahin aja ke konsultan. Kita ada juga ada. Ya. Cakep kan? Iya, make sense. Nah kalau lu nggak punya duit, beli buku. Oh. Kalau lu nggak Kalau punya, misalnya ke OTA. kalau lu nggak punya duit, masa sih nggak punya duit sih beli buku 75 ribu? Iya. Kan Betul. nggak mungkin. Nah Oke. kalau lu nggak mau belajar, gua nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Betul. Ya kan? Betul. Jadi English bro. Akhirnya quote gue bener kan? Autism is not about money. Money. It's all about us, kita ini. Jadi kalau nggak punya duit sekalipun, kan lo bisa belajar sendiri. Betul. Bukan bener? Benar. Nah, udah. Nah, setelah tahu analisis diri dan kemampuan, analisis diri itu adalah di situ adalah gue mau belajar apa enggak. Gue ada duit, ya udah gue bayar aja. Ya udah jalan deh. Gue nggak ada duit, gue kos-kosan. Ya udah lo Belajar, sendiri. betul. Kan nggak mungkin lo. Kalau lo nggak mampu beli buku aja ya sudah. Itu pilihan lo. Gue Iya. nggak. Kalau yang kayak terakhir kita bilang kita nggak ikut campur. Dia secara option gitu. Betul. Nah, yang terakhir adalah di praktisi. Setelah dia punya daya beli, dia punya literasi, harusnya orang tua itu window shopping in their cognitive. Jadi dia harus bertanya lagi, dia ngecek lagi orang lain yang punya expertise. Nggak perlu harus gua juga. Lagi-lagi kita nggak jualan harus kita. Terserah, cuma harusnya begini. Untuk komparasi, apakah ini kan ujungnya adalah apa? Progres. Progres kan? Iya, ujungnya itu kan. Apakah progres yang lo udah terima sekarang ini kalau di tempat lain ternyata itu biasa aja? Iya. Tapi kalau bagus ya udah lanjutin aja kan. Ya udah lanjutin aja. Betul. Oke, kebayang. Berarti yang makan. Sekarang kalau contohnya, anakku udah bagus gini, tapi masih pakai pampers. Iya kan? Ya. Anakku udah bisa ini, tapi mandinya cuma lehernya doang. Sikat gigi nggak mau, karena dia nggak terbiasa. Tapi dia udah bisa sekolah. Nah, kayak gitu-gitu. Iya. Oke. Sekarang balik ke tadi, masuk ke 2013. Berarti lu mulai berapa rumah atau berapa kamar dulu? Atau anak lu doang? Ini bisa bagus. Ya gue foto dulu. Ini udah ketemu MVP-nya, kalau MAC. Udah ketemu ya bro? Hah? Udah ketemu ya? Udah punya MVP lu? Iya. Banyak sih gue, banyak. Cuma nanti yang PR-nya sih kalau mau gue bayang teknisnya, karena teknik banget. Gue belum tekniknya. Bagus ya. Karena untuk bagian gue nanti kita harusnya bikin kayak database isinya intervensi apa aja. Oh itu yang ribet banget. Jadi makanya, ya kan bisa dipetakan kan proaktif. Jangan Ini Dan saran gue sih bro, buku kita itu harusnya berjilid, nggak bisa satu buku lo mau sampai nanti udah nggak bisa bro. Coba itu basic dulu. betul. Yang penting orang tua ini, yang penting orang tua tuh Tahu dia paham, ternyata kalau gua punya anak khusus, nggak usah anak autism. Ternyata anak gua anak khusus ya, dia bakatnya di bola. Kalau gitu gua masukin sekolah bola di sini aja, karena di sini sekolah bolanya ada kemungkinan gua dapat beasiswa ke luar negeri misalkan. Dibandingin gua masukin sekolah bola, ternyata kalau mau jadi benar-benar mau jadi pemain bola profesional, gua nggak boleh nanggung. Anak gua harusnya homeschooling aja, tapi lebih banyak latihan bola. Yang gitu-gitu loh bro. Yeah. Jadi yang penting orang tua tuh paham dulu di buku pertama kita, sama kita kasih basic untuk intervensinya awal, yaitu di assessment sama di intervensi. Betul. First yearly dia di intervensi. Oke? Oh, mantap. Lo nggak bisa semuanya, pusing nanti orang tua. Ilmunya banyak banget. Hah? Ilmu banyak banget. Ini belum bayang. Dan gilanya ada di otak gue semua ya. Hah? Parah. Hah? Ayo. Gue parah gak bro berarti gue.
Gue parah sebenarnya. Ya kalau cari murid, Hah? kalau tinggal cari murid kan kopi dulu, tinggal cari murid lah. Terus sudah dulu. Jadi kita dealnya gitu ya. Ya, Jadi baik. orang baca buku kita itu MACW, McWay itu adalah jadi udah kayak slide plesetannya MyWay kan, McWay. Itu adalah dia akan ketemu momennya di buku MACW itu satu biar kita sepakat dulu di awal Yo. bahwa ternyata manage anak autism itu harus dari awal kita mengertinya, ya kan, bahwa di dalamnya ada deteksi dini itu juga nggak boleh sembarangan, harus proper, ya kan. Nah, ternyata intervensi itu penting loh, karena belajar dari kesalahan gue yang tadi gue cerita pada kalian itu kan. Ternyata nggak boleh kita ego. Ternyata iya bener ya. Berarti yang gue jalanin si Cahyadi ngaku kok dia sekian tahun dan ditambah dengan bukti-bukti di MAC semuanya itu problemnya sama kayak gue semua. Memaksakan kehendak anaknya masuk sekolah. Kehendak orang tua. Jadi yang gue omongin di bab awal kesalahan itu bukan nggak kesalahan, gue cerita Pelajaran. Yeah. Ternyata analisis gue, data gue didukung, hipotesis gue dan analisis gue didukung dengan ketika gue punya lembaga, semuanya begitu kok sama. Sama Wismin itu tadi ya, dia ego, dia nggak tahu gimana gitu ya, panik bahkan. Iya, jadi urutan pertama tuh samanya adalah kita menomorsatukan ego. Ya. Kedua, kita nggak jeli dalam melihat progres anak. Apapun metodologinya. Jadi kasarnya bro, gue bercerita itu tidak nyerang center atau siapapun, tapi orang tuanya. Orang tua, iya, gue juga begini. Bener si Cahyadi. Dan kebenaran anaknya masih umur 7 tahun, 8, 9, masih belum terlambat. Clear ya? Clear. Jadi akhirnya itulah konsepnya di Microsoft. Bukunya related banget dengan gue nih. Menarik. Berarti intinya bab pertamanya pasti mungkin dinamain nama tadi ya, 1001 pelajaran atau kesalahan. Isinya soal pengalaman lo tadi yang udah lo ceritain. 1001 mistake. 1001 kesalahan dalam menangani dan mengasuh anak autism spectrum disorder. Jadi kita nggak ngecap, ini lo kecap gue nomor 1, tapi di awal gue bener-bener sharing pengalaman gue. Siap. Bener kan? Iya. Terus lo ke Malang buka berapa rumah dulu? Berapa kamar? Kenapa? Yang lo ke Malang 2012 atau 2013? Nah, baru sekarang 2013 awal. Sampai 2014 gua akhirnya mendirikan gua akhirnya ngontrak rumah itu untuk menerapkan konsep ini kepada anak sendiri. Konsepnya tadi yang kalau pakai terapis, lo feedback gitu. Iya, dengan konsep boarding dan kita pakai metode apa?
Berarti dulu satu rumah aja? Satu Iya, kamar satu gitu? rumah aja. Dan ini masih kontrak. Oke. Ini rental. Dan ternyata di 2014 akhir dan di ini 2015. Ini 2015. Itu 2 tahun, di 2 tahun itu, waduh perkembangannya dahsyat. Perkembangan dalam hal apa nih? Dia jauh lebih tenang, Oh ini apa si Al? tantrumnya banyak berkurang. Terus dari non verbal menjadi limited verbal. Oke. Apa parameternya dulu yang gue bilang itu sejam sekali kita harus kalau lagi kendaraan harus jadi harus bawa ke toilet atau isi jalan juga nggak masalah, yang penting pokoknya bersih karena dia belum bisa ngomong. Nah 2 tahun itu jebol dia yang bersih-bersih bisa ngomong. Papa aku mau pipis, papa aku mau bakso, artinya dia mau makan. Papa aku mau jalan-jalan, papa mana remote, artinya dia mau nonton TV. Oke. Padahal itu lo nggak pakai terapi bicara ya? Terapi bicara pakai, tapi jebolnya bukan karena terapi bicara. Pada saat gua di Surabaya itu gua 3 tahun terapi bicara nggak jebol-jebol. Jadi di range yang tadi gua di Surabaya yang sejak umur 2,5 sampai dengan kepindahan gua di 2008 dari 2001 ke 2008 7 tahun itu gua 3 tahun gua lewati anak gua dengan terapi bicara nggak jebol. Misalnya cuma pak. Di awal gue di Malang itu 2 tahun itu sempat pakai terapi bicara juga nggak jebol. Oke. Besok kita tanya kenapanya ya. Oke. Habis itu 2015 undangan tadi udah progresnya bagus. Iya. Terus habis itu yang undang anak lain? Kenapa? Yang undang anak lain selain Al? Baru di 2015. Oh, datang karena kan di sini rumah kita ini jadi tempat rame-rame. Oke. Ada 2 sampai 3 anak lainnya. Oke. Tapi kan kita berbarengan. Oh sharing sama. Nah jadi gue sharing bayar sewanya sama orang tua yang lain. Dia menggunakan terapis yang lain. Oh. Bukan, jadi timnya beda. Oke. Nah, setelah itu karena perkembangannya signifikan banget, akhirnya ini rumah gue beli di 2014 akhir. Lumayan yang macet itu? Yang MAC 1 itu gue beli. Nah, baru di 2015 ini gue launching untuk umum atau open for public. Oh, jadilah MAC 2015 di Oktober. Wis. Nah ini sampai 2021 Mei itu selama 6 tahun itu temennya Al tuh maksimal cuma 3. Nah 3 tuh dengan Al ya. Jadi 2 per 1. Nggak pernah lebih dari 3 sama yang. Jadi di sini gue bleeding. Atau negatif dari sisi bisnis, tapi kan tertutup sama gaji gua. Karena memang tujuan gua yang penting ada temennya, udah gitu aja. Yang temennya progresnya juga bagus. Iya. Karena pakai metode dulu. Nah di sini kan siapa? Umar. Oh. Yang 11 juz itu. Adiknya Abdullah. Oke. Dan Adolf. Oke. Berarti Adolf udah lama Pak? Udah lama. Ini kan 2015 ke 2021 bro. Jadi Adolf itu masuknya di 2020.
awal. Jadi Telepon bos. 4 tahun. Telepon bos. Angkat dulu aja. Aduh, Bapak. Ya Om. Enggak sibuk. Gimana Om? Wajah, terus. Lu tanggal berapa Om? Baliknya Om? Wajah, cepet banget. Iya. Tapi untuk nanti certified BNSP-nya dibantu ya? Pemalannya. Nah. Iya. 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 Jadi gini aja sih, Mas. Sebenarnya gini sih, saya butuhin itu adalah yang ahli dan juga halo, nggak tahu. Jadi gini sih, Om, aku butuhnya tuh orangnya disiplin, tanggung jawab. Jadi nanti andai kata pun ujungnya kita kasih fee, paling kita minta ya mohon dimaklumi di 3 bulan pertama fee-nya nggak terlalu besar dulu karena kan kita masih develop. Iya. Iya. Aduh, kok. Iya. Iya. Yang penting pokoknya orangnya tanggung jawab, disiplin. Nanti jangan sampai udah kita bayar masih bleset aja, orangnya repot. Gitu sih. Oke, sip. Loh, masalah itu di Lampung memang udah ada bisnis di sana karena ya. Keluarga juga di sana soalnya. Iya. Besok ketemuan ya Mas, tanggal 7 lagi. Kalau ada waktu besok ketemuan ya Om. Oke. Siap. Thank you Om. Ya selamat siang Mas. Buat kafe itu. Apa? Oh, lo nyari orang? Iya itu. Kayaknya banyak ya? Wah, Kayaknya banyak yang nyari kerja. siapa? Ya kan lu tinggal buka aplikasi, Ya, ini kan dari tulis bantu sih sama yang punya makan, cuman kan Oh. harus ini ya, harus dipilih-pilih. Terus lo mau nanya mana? Itu berarti kan lo sampai 2015 atau 2021 ada 3 orang. Terus yang mulai buka yang boarding school yang banyak mulai tahun berapa? Sekarang total ada 12 kan? 15. 15. Nah itu mulai kapan? Mulai 2022. Jadi bulan Mei 2021 kan aku pensiun dini. Oke. Kan aku pensiun dini kan. Kan aku pensiun. Jun gue istirahat, Julai gue full 2021. Nah Desember 2021 gue udah positif di sini secara bisnis. Oh. Karena di sini anak gue
dari 3 itu bisa bergerak menjadi 6 doubling. Kok bisa? Karena kan di sini kan sudah mulai main Nexus. Oh, kamar lo juga, tapi kamar dari awal emang 15 kapasitas. Kenapa? Kapasitas kamar. Enggak, karena kan ada yang ngaji 2 jadi 15. Oh, kalau Kalau yang sama-sama. ngaji 1 cuma 10. Oke. Berarti kamarnya cuma 10, cuma diisi 3. Ya, jadi di sini karena tuh udah mulai main Nexus. Dan jangan salah, dari 2021 sampai dengan 2025 tetap komposisinya adalah 60% referral, 40% karena medsos. Wow. Tapi medsos itu juga karena kan dia ngeliatnya anak-anak gua ada proven track recordnya, ada BTR ya, proven track recordnya. Dan ini di sini gua bisa klaim bahwa kalau 60% referral karena yang mereferensi itu kan puas. Keluarganya sendiri. Jadi dia referensiin sahabatnya yang juga anaknya autism, udah ke situ aja, aku udah banyak berubah gitu. 60% sampai sekarang. Total berapa anak bos yang udah lo bantu? Sekarang dari 2015, Iya. dari 2015 itu 35 anak, kan sekarang ada 15. 30. Dan lu ada datanya semua ya? Kenapa? Ada datanya semua sebelum treatment setelah. Iya, ada dari semua. Mantap. Oke. Oke. Gitu loh. Oke, kebayang. Nah besok kan paling kita diskusi metodologi besok ya, karena udah sore. Gue udah gemes bos puasa loh, gue mau tidur. Nggak apa-apa. Apa? Nggak apa-apa saat Besok kan kita diskusi metodologi. Nah dalam bagian gue ya ini gue paham kan gue kepikirannya pakai Six Sigma tuh yang define, measure, sebenarnya sama yang lo lakuin lah, tinggal kasih nama keren kan. Nah iya kan sama aja semua. Nah apakah? Bentar. Hah? Ngerok dulu, otak dulu. Oh iya. Terus. Pertanyaan gue adalah sedalam apa framework yang mau kita share ke pembaca awam ya, karena kan ini baru buku pertama ya. Maksudnya apakah sifatnya lebih ke high level principles? Kalau studi kasus pasti lah, karena kan lo kan udah bisa, nanti kan bisa share beberapa anak lah, misalnya 3-5 anak gitu. Nah tapi kalau frameworknya sendiri itu kan nanti jadi model tuh. Nah sekarang sedetail apa? Tinggal ikut nyari Ya. Nah, sekarang justru ini yang harus kita tentukan. Ya. Kalau di benak gua, ini udah. Boleh. Kalau di benak gua kan, kalau kayak buku-bukunya Mel Kasali, walaupun katanya nggak nyambung, sebenarnya kan dia bercerita gitu. Nah, gua mau gitu. Jadi, Ini nggak teoritis ya? jadi
gue tuh maunya di buku yang pertama itu harusnya jadi yang pertama itu adalah Lancar. gue sharing dulu Oh iya, apa tuh story kesalahan. Ini kan true story. Tuh. Nah di sini kan nanti mereka akan learning kan, Oh. ya kan? Learning. Nah dari sharing kesalahan ini kan nanti akan ada apa namanya poin apa ya? Pembelajaran. Iya, learning pointnya. Sorry, benar. Ya. Ini udah ada di learning, udah ada di atas. Jadi maksud gua dia di sini yang pasti dia dapat momen di sini. Ya. Yang kedua learning pointnya dia dapat. Oh iya ya. Berarti memang ini nggak bisa, harus scientific gitu loh, gitu kan. Terus yang ketiga adalah dia akhirnya realize gitu loh, sadar ini jawaban atau statement bahwa lo nggak boleh hanya sekedar menggugurkan kewajiban sebagai orang tua. Ini nih harus lewat ini dulu nih, momen sama turning point. Iya ya. Karena kenapa? Karena pada kenyataannya 100% anak yang dikirim ke gua dengan biaya mahal, walaupun harga gua masih di bawah Jakarta, tetap kategori biaya mahal. Itu semuanya masih basic life skill-nya masih berantakan kok. Mandi, keramas, sikat gigi, BAK, Itu karena orang tuanya kan? ya karena gue nggak perlu, jadi kita tanpa perlu harus menyalakan center. Oh iya, betul ya. Jadi seolah-olah gue buka nih kesalahan gue. Lu jangan ngikutin, jadi jangan. Ini sekarang udah Jawa itu udah beda tuh kasarnya. Kan gue ngomong gini, lu nih udah gue kasih kesalahan gue. Sekarang Google lu tinggal klik doang, ada ChatGPT. Harusnya lu jangan menggugurkan kewajiban doang. Betul. Lo harus mau ikut terlibat sekarang. Karena gua dulu hanya sekedar ngerasa gua udah selesai karena gua udah masukkan anak gua ke center. Ternyata itu tidak cukup sama sekali. Berarti dari itu orang tua mungkin progres anak gimana? Iya. Sebagai orang tahu Iya. terus mau belajar tadi. Iya. Nah, di sini kita hanya baru guide, kita hanya ibaratnya gini loh. Ibaratnya gini, gue mau punya versi. Kan pilihannya juga baru atau bekas. Ya. Bekas juga ada lagi pilihannya, yang kelas S, ya kan? Kelas S kelas. Ya kan, terus E kelas sama C kelas, ya kan. Lalu ada lagi pertanyaannya, mau yang gua ngerawat atau yang tidak merawat? Kan banyak ini. Nah, buku ini hanya sekedar, woi, lo bagi pemula main Mercedes. Ini bukunya. Oh, kalau gue duitnya cuma cepet juta, ya udah gue beli C-kelas aja ya. Karena begini. Nanti setelah gue udah beli C-kelas, gue mesti belajar lagi. Ternyata itu yang gue maksud, bro. Setuju gak? Next time. Karena biar orang mau belajar dulu dari buku kita, mau baca dulu.
Nah setelah itu kita bikin serialnya. Oke, clear. Nah ini kan abis ini kan itu problem nih. Solusinya kan nanti ke metode MAC itu. Yes. Ya besok kita bahas. Cuman pertanyaan gue lah, apakah nanti lo itu lebih share lebih ke study case, gue punya analisis begini, atau lebih ke prinsipal? Lo itu kalau ketemu oleh anak gini, lo diagnosa dulu, diagnosa caranya gini, kemudian intervensi basicnya kayak gini, atau gimana? Gitu. Yang basic, berarti prinsipal basic, sama dikasih contoh ya. Berarti yang dijamin adalah bahwa anak lo itu anugerah, lo pasti bisa berubah, yang penting lo udah sadarnya. Iya. Betul. Iya. Karena tadi banyak orang yang ini ke sana-sana. Dan di sini juga udah lu fokus aja, nggak usah dengerin omongan orang yang katanya anak autism ada yang jenius lah, anak autism itu nggak bakal pernah bisa berubah lah, anak autism itu nanti sembuh. Ini salah semua, ini yang kita benerin juga pemahaman-pemahaman ini. Gak bisa sembuh. Kan autism bukan illness, disorder. Kan itu jadi 1001 kesalahan itu ada beberapa kesalahan yang basic yang harus kita kasih tahu ke mereka. Tentunya dengan dibaik lagi-lagi. Jadi buku kita itu adalah buku yang bercerita, buku kita itu adalah buku di mana isinya adalah mengenai perjalanan true story-nya gua dengan Al. Oke. Terus story-nya gua dengan mendidik anak-anak yang lain yang ada progres. Semuanya pakai fakta dan data. Ya kan? Dan kesalahan-kesalahan itu juga ada fakta dan data. Baik. Bener kan? Sehingga orang iya. Ini orang ngomongnya nggak lebay, nggak hiperbola, nyata semua. Kalau itu di dashboardnya itu Iya. Nah terus ketika jadi kan baca buku itu kan harus di permulaan udah menarik ya. Iya, ada hooknya. Ada hooknya dulu, baru dia mau baca seterusnya kan. Nah akhirnya di buku ini itu tadi. Oh iya, gue pikir autism itu salah, ternyata nggak bisa sembuh ya. Karena memang itu bukan illness, itu disorder. Berarti intinya kalau gue punya orang tua, akhirnya adalah anak gue ajarin, gue terapi sehingga dia bisa mandiri basic atau gimana? Gitu. Basic life skill dulu, udah satu tahun. Yes. Sekali lagi, ini harus diterangkan. Ini gue ngeri itu nggak cukup waktu lo 2 hari 3 hari di sini karena memang harus di satu-satu dibahasnya. Betul. Ini gue kasih keadaan nih. Ini keadaan gue dan keadaan orang tua yang ada di MAC. Jadi kondisinya gini. Yang tahap awal itu adalah ini kesalahan yang terjadi di lapangan. Mereka mengatakan bahwa ini adalah illness. Oke. Padahal ini bukan. Ini adalah disorder. Kalau illness, lu bicara sembuh versus tidak. Contohnya cancer. Oke? Sedangkan disorder, lu bicara adalah long life treatment. Karena ini adalah gangguan. Nih, ini yang basic. Yes. Ya. Terus yang basic berikutnya, lo selalu intervensinya adalah di akademik saja. Ini agak bahaya nih ngomongnya, karena semua center 98% center itu menerima anak tuh cuma melatih akademiknya doang. Dia nggak melatih basic life skill-nya. Akademik baca terus itu aja. Yes. Baca terus itu. Iya, makanya kenapa anak gua ada yang dari umur 4,5 sampai dengan 12 tahun dan dia sudah diterapi di mana-mana, tapi masih pakai pampers.
Padahal mereka nggak Semua anak didik gua, basic life skill-nya problem semua, mandi problem. Apa problemnya? Cuma leher doang. Keramas cuma ini doang. Emangnya pelawak Sri Mulat tuh yang ujung ini doang. Siapa tuh namanya? Nah, sikat gigi banyak yang nelen odolnya, banyak yang nggak bisa kumur-kumur, banyak yang nggak bisa banyak yang melototin ini aja masih nggak. Semua anak gua dari yang umur 5 tahun masuk sampai dengan yang umur 27 tahun masuk. Oke. Artinya apa? Artinya mereka tidak mendapatkan kebutuhannya anak. Kan kalau mau bicara anak, lu mau anak jenius sekalipun juga, kalau misalkan basic life skill-nya berantakan, Iya. lu punya anak jenius tapi misuh lu, apa nggak masalah? Dan itu teman-teman yang udah dididik, yang kita belajar, yang udah bikin yang baru, kita mau ngasih sampai dia tua. Kayak gitu. Karena udah dididik udah kuat. Oh, yang penting nggak ada disruptor ya, ada yang bisa ya. Oke, berarti end goal-nya kalau sebagai orang tua adalah anak gue tuh bisa behave, bisa basic skill. Kalau urusan mikir tinggi itu special case saya nggak bisa berharap. Iya, karena anak autism itu adalah disorder di 3 titik simpul utama manusia, di behaviornya, di interaksi sosialnya, di bahasa sama komunikasinya. Dan ini semuanya larinya kemana? Kognitifnya dia rusak, enggak, gangguan. Oke. Banyak. Kalau itu benerin, berarti anak sebenarnya bisa diajarin apapun itu. Lah ini bisa masak, frozen food bisa, jadi OB bisa, gimana? Lu bukti kan? Wah, mantap. Bener gak bro? Iya, besok kita bahas. Menarik banget kan? Besok kita bahas tahunnya. Ini kan Ini kan menarik banget kan? Iya. Lah iya Gue memang. belum kebayang. Dan gue gak bakal pernah bisa membukukan ini tanpa bantuan lo. Karena urusan gue udah banyak banget yang mesti gue urus. Oke. Siap, kebayang. Apalagi selain itu, kesesatan selain dua ini, dua ini yang paling basic, yang paling gede ya? Yang paling basic. Tiga, satu lagi. Intervensi. Jadi rata-rata jadi ini basic problem ya. Baik. Ini basic bro. Satu dia pikir terus intervensi akademik. Terus yang ketiga, ini tuh namanya spektrum autism atau pakai DSM-5 teori itu 2013 lo boleh cek, itu berubah menjadi autism spectrum disorder. Tadinya ini kan pertama kali yang menemukan orang bangsa Amerika kan, tahun 1934 mereka ada penelitian ya. Jadi guiding principle-nya autism itu orang Amerika yang selalu buat lewat DSM-1, DSM-2, DSM-3. DSM itu semacam guiding principle yang dibuat oleh Associate Psychiatry Amerika untuk jadi panduannya untuk anak-anak autism. Nah, sampai dengan DSM 4 itu di mereka bicaranya bahwa autism itu terbagi dalam ADHD, ASD, Asperger dan sebagainya. Clear ya? Kalau yang 5? Menyatakan nggak boleh itu menyesatkan. Oke. Dan gua sama Allah dikasih murid yang menyatakan ini sesuatu yang benar karena si Iqbal itu kan Asperger. Oh iya. Iya. Jadi sampai dengan DSM 4
itu ada penggolongan ADD, ADHD, Asperger, slow learner, hiperaktif, banyak banget. Nah, pada saat DSM 5 2013, si associate psikiater yang Amerika bilang nggak boleh nih penggolongan ini menyesatkan. Karena akhirnya di Indonesia yang didengarnya adalah anak saya autism ringan, anak saya autism sedang, anak saya autism berat. Harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada. Karena itu menyesatkan dan itu terbukti di kasusnya Iqbal. Kenapa kok terbuktinya? Nanti 26 tahun di diagnosis autism. Karena dia kategori high function, karena dia Asperger. Dan kenapa gue bilang bahaya? Dia udah mau bunuh diri kok. Oh ya Allah. Oke. Apa nggak lebih bahaya dari itu? Ada nggak yang lebih bahaya dari itu? Yeah. Kalau anak mau bunuh diri. Oke. Iya kan? Iya. Coba Iqbal dari usia misalkan sejak dia pertama kali ngomong sama emaknya SMP, Bu, kok saya aneh ya, kok saya beda dengan yang lain. Coba dari sejak itu diterapi, nggak bakal ada masalah. Kalian kan Iya. Asperger bukannya yang dia tuh nggak bisa ngerti hubungan sosial tuh kan? Dia bisa ngomong normal. Ya itu tadi gue bilang kan 3 titik behavior sosial, dia kognitif nggak ada masalah, IQ 117. Oh ya. Iya kan? Tapi kan yang ternyata dia di behavior sama interaksi sosial yang problem tetap dia jadi gini. Lo walaupun sering gini soal itu sih, lo walaupun stadium 1 kan tetap lo cancer bro. Iya. Nggak bisa lo bilang oh gue stadium 1 masih ringan, nggak bisa. Lo harus tetap hati-hati dan harus monitor terus. Oke. Jadi untuk melihat kondisi autism, pendekatan kita sama seperti kayak penyakit yang harus terus diawasi. Tapi nggak bisa disembuhkan kan? Lebih ke berdamai. Ya, lebih kepada dia bisa hidup di dunia normal dengan caranya. Sama kayak diabetes lah. Yes. Oke. Clear. Belajar banyak nih gua nih. Wah, ini aja udah 8 halaman, Bos. Ini aja udah 8 halaman. Tapi nanti prosesnya sih, besok kita diskusi metodologi. Nanti hari Rabu paling kalau bisa ada data yang mungkin, gue mau coba lihat ya. Nanti kasih ke waktu seminggu 2 minggu, nanti gue kasih data dulu. Simpel. Ini seminggu 2 minggu. Karena hari itu story-nya udah clear. Story-nya udah lakon dulu, lakonnya dulu. Udah ada story, udah lakonnya. Sebenarnya wayang udah lakonnya, tinggal ngerangkai aja. Tinggal nanti pengembangan teknis kayak apa, gue butuh. Anak itu kita lahir itu gimana, apa beratnya berapa, ini dulu teknis aja. Kebayang. Karena gak ribet bos clear story-nya tuh. Kan lo udah ada resepnya, gue tinggal nuangin aja. Ibaratnya apoteker, resepnya udah di otak lo. Gue cuma tinggal nulis di resep untuk nuangin. Iya kan? Bukan gak kayak bikin baru ini. Iya. Iya. Gue hanya menceritakan resep nasi goreng gue, goreng gue ke lu. Betul, gue tinggal nulis aja. Oh gitu pak, oke siap gitu. Oh bawangnya segini, nasinya Dan segini. kenapa gue bisa bikin dan kenapa sejarahnya kenapa gue bisa bikin resep itu? Yes betul. Nanti tinggal resepnya pak. Kalau mau masak ini loh. Harus semenarik mungkin. Oh ya, itu orang teknis. baca. Betul itu teknis. Nanti pokoknya kasih feedback aja sih. Iya. Kalau berarti kalau Al sekarang udah stage-nya udah gimana? Udah tenang, udah bisa life skill basic, udah bisa. Udah. Gak lo arahin misalnya jadi belajar apa skill ekonomi kayak jadi OB atau apa? Jadi sekarang dia hari-harinya itu hanya sebatas. Jadi gue masih belum membayangin, gue aja masih belum nemu anak gue tuh
minat banget itu di mana belum Oh. nemu. Jadi kalau disuruh disuruh kerja proses bisa dia bro. Tapi nggak kelihatan dia happy banget di situ. Oke.